Baik, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Marian Ulfa, salah satu mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta Mbak. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan kebutuhan ibu hamil di trimester kedua Mbak. Ya. Nah, untuk waktu yang saya butuhkan itu sekitar 5 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Iya. Kita mulai ya Mbak ya. Nah, sebelumnya kan pasti sebelum hamil pasti udah tahu nih Mbak. Apalagi ini kan kehamilan yang Tiga. Nah, masa hamil itu di sini merupakan masa terpenting bagi siklus kehidupan wanita, Mbak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ada kebutuhan ibu hamil, terus kalorinya berapa sih per harinya gitu. Terus di sini ada pengaruh makanan itu apa aja buat ibu dan juga janinnya. Terus di sini ada kebutuhannya. Di sini ada 7 kebutuhan. Terus kemudian di sini ada pengaruhnya juga sambungan dari ini. Nah, baik. Nah, untuk kebutuhannya ini, di sini selama hamil itu seorang ibu perlu memenuhi konsumsi makanan yang mengandung energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam porsi yang seimbang, Mbak. Agar nanti tidak terjadi masalah gizi atau overdosis atau misalkan obesitas, misalkan kelebihan. Oh iya, itu juga nggak bagus ya. Iya, misalkan kekurangan juga nanti malah jadinya terlalu kurus atau KEK, kekurangan energi kronis. Nah, terus di sini berapa sih kebutuhan energi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil selama perharinya? Nah, kalau secara umum itu tuh ada sekitar 400 kilokalori per hari. Nah, tapi menurut AKG atau angka kecukupan gizi di Indonesia itu sekitar 300 kilokalori, Mbak. Yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian nanti juga ada vitamin-vitamin dan mineral lainnya. Nah, terus di sini untuk kebutuhannya nih, untuk trimester kedua itu tuh yang pertama ada asam folat. Nah, asam folat ini dalam per hari itu dibutuhkan sekitar 600 mikrogram Mbak per harinya. Nah, terus nanti di sini ada asam lemak omega 3 itu sekitar 200 sampai 300 mg per hari. Kemudian ini ada kalsium itu 1200 mg per harinya Mbak. Terus nanti di sini ada zat besi itu 30 mg per hari. Kemudian ada zinc 14 mg per hari. Kemudian ada protein itu 1,52 gram per berat badan. Misalkan berat badannya 40 kilo, berarti 40 dikali 1,52, itulah kebutuhan proteinnya. Kemudian di sini ada vitamin D. Nah, vitamin D ini yang paling mudah cara untuk mendapatkannya itu berjemur di pagi hari. Itu kan lebih gampang ya. Itu yang dibutuhkan sekitar 600 IU. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya gitu ya? Kan konsumsi udah capek-capek makan tapi kalau nggak ada manfaatnya kan capek juga. Nah, di sini pertumbuhan janin dan berat lahir bayi ini dipengaruhi oleh asupan gizi yang dikonsumsi ibu selama masa kehamilan. Nah, misal jika keadaan kesehatan dan status gizi ibu hamil baik, maka nanti janinnya juga akan baik. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan keadaan kesehatannya kurang baik, otomatis bayinya juga bakalan kurang baik gitu ya Mbak ya. Nah, nanti sehingga akan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah atau kurang dari normal, begitu Mbak? Cacat juga gitu ya. Tuh. Nah, untuk nanti kebutuhan ini kan dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Karbohidratnya itu bukan cuma dari nasi, tapi dari kentang, ubi, tepung, ya roti dan lain-lainnya. Kalau protein gimana? Tapi biasanya kalau yang itu loh, yang dikasih apa? Dokter bidan itu udah mencukupi semua belum sih Mbak? Iya, itu udah mencukupi semua. Kan dari dokter kan dikasih tablet EE kan. Nah, itu tuh biasanya untuk menambah ininya, zat besinya. Terus nanti ada asam folat juga biar nggak kekurangan darah waktu melahirkan gitu. Apalagi kalau misalkan HB-nya rendah kan pasti diwanti-wanti gitu takutnya. Nah, untuk itu misalkan protein bisa dari protein nabati, protein hewani, bisa dari tempe, terus ikan, daging, dan lain-lainnya. Terus nanti untuk lemaknya bisa juga dari lemak hewan, lemak nabati juga bisa gitu Mbak. Itu aja sih Mbak, ada pertanyaan? Kasih itu aja. Udah cukup ya Mbak ya? Ya. Berarti sekiranya ini udah jelas ya Mbak ya terkait dengan kebutuhannya. Jadi nanti untuk TM2 itu ada kebutuhannya tersendiri. Kalau TM1 itu juga Udah beda beda lagi. ya. Karena kan untuk kehamilan itu ada 3 trimester. Trimester 1, 2, dan juga 3. Dan ini adalah yang trimester kedua sesuai dengan keadaan Mbak saat ini. Nanti kalau misalnya trimester ketiga beda lagi gitu Mbak. Iya, gitu aja ya Mbak ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Mbak dalam penyampaian. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.